넌 내 딸이 아니야. 대대로 대자기를 만들어 왔지. 이번에는 달라요. 사람한테 달라붙을 수도 있습니다. 이 몸이 죽으면 부산형은 못 돌아와. Annyeonghaseyo, kami kembali membawakan alur cerita horor drama Korea Revenant. Bersiaplah mengikuti sensasi ketegangan yang memuncak dan penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Pada episode terakhir serial ini, roh jahat itu akhirnya mengambil alih tubuh dan hendak merampas seluruh hidup Sanyong untuk dijadikan dirinya yang baru. Sementara jiwa Sanyong yang sesungguhnya telah diseret dan disekap di alam roh di dalam cermin. Ketika roh jahat itu hendak menghabisi Haesang, semangat hidup dalam jiwa Sanyong yang terperangkap mulai bangkit melawan dan menunjukkan kekuatannya. Setelah roh jahat dalam diri Sanyong berhasil disingkirkan, artinya Sanyong telah memutuskan pilihan dengan menerima keadaan dirinya yang apa adanya dengan keterbatasan penglihatan pada matanya untuk seumur hidupnya. Dia juga rela bekerja keras dengan segenap kemampuan usahanya sendiri dan akan terus berjuang menjalani hidupnya bersama orang-orang yang disayanginya tanpa mengandalkan bantuan kekuatan lain, apalagi bantuan kekuatan gaib dari roh jahat. Seperti apa kelengkapan alur ceritanya? Ikuti hingga tuntas di episode 12. Sanyong bergegas kembali ke kafe ibunya setelah roh jahat itu menampakkan wujudnya dan menghilang. Ketika dia bertemu dengan ibunya setelah peristiwa tersebut, dia memeluknya. Akan tetapi, Gyeongmun merasakan sesuatu yang aneh dengan putrinya. Semi dan Gyeongmun masih dalam keadaan syok dan masih sulit untuk berbicara karena hanya beberapa jam yang lalu roh jahat tersebut hampir membunuhnya. Hongse dan Haesang kemudian menemui Sanyong di kafe dan bertanya tentang keberadaan roh jahat. Haesang juga mempertanyakan mengapa dia melarangnya untuk mencari mayat tersebut. Sanyong menjawab bahwa dia mengatakan hal tersebut dalam keadaan tidak sadar. Namun, baik Haesang maupun Hongse nampak tidak yakin dengan jawaban Sanyong. 병원도 안 가고 어디 다녀온 건데? 그럼 이제 다 끝난 거죠. 정말 아키가 사라진 게 맞을까요? Haesang kemudian mengetahui tentang kematian neneknya dan menemui Jiwon. Kemudian, dia memberitahu Hongse bahwa roh jahat tersebut memang sengaja membuat mereka menemukan benda-benda terkutuk yang dimintanya. Dengan begitu, saat ini mereka harus waspada dan memastikan bahwa roh Lee Hyang-yi telah benar-benar meninggalkan Sanyong. Keesokan harinya, Sanyong merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Namun sang ibu yang semakin merasakan keanehan mempertanyakan siapakah dirinya. Gyeongmun mengamati perilaku Sanyong dan mengetahui bahwa ia bukanlah putrinya. Dan benar saja, roh Lee Hyang-yi telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Sanyong. 엄마면은 나만 바라보고 나만 생각하고 나만 사랑해야지! 넌 내 딸이 아니야. 딸이 아니야. 또 그런 엄마면 난 필요 없는데. Sementara itu, Haesang mulai mendatangi tempat-tempat di mana roh jahat tersebut telah membunuh para korbannya dan menyegel benda-benda tersebut satu persatu. Ketika dia mengunjungi tempat nenek Sanyong untuk menyegel sebuah benda, Gyeongmun menyerang Haesang dan memberanikan diri mengungkapkan keadaan Sanyong yang sebenarnya pada saat ini. Haesang memahami bahwa saat ini Sanyong telah menjadi bayangan di dalam dunia lain dan roh jahat itu telah sepenuhnya menguasai tubuhnya. Gyeongmun mengungkapkan bahwa roh jahat itu memintanya untuk membunuh Haesang sebagai pertukaran untuk memastikan keselamatan Sanyong. Sementara itu, Hongse juga mengikuti Sanyong. Ketika Hongse berinteraksi dengannya, dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan roh jahat dan memintanya untuk pergi. Sanyong yang sedang dirasuki mengatakan bahwa ini sudah berakhir dan melangkah pergi. Hongse dan Haesang kemudian menemukan rekaman video neneknya yang sedang memotong jarinya sebelum meninggal. Haesang menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kode dari sang nenek untuk membantunya menyingkirkan roh jahat. Mereka kemudian mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Lee Hyang-yi adalah dengan menemukan jarinya yang terputus dan menghancurkannya. Hongse dan Haesang mencari hampir di semua tempat di dalam tempat tinggal keluarga besar Yom, namun tidak menemukan apapun.
Di saat yang sama, Kyungmoon yang ketakutan mengungkapkan tentang pencarian potongan jari yang sedang dilakukan Haesang kepada roh jahat dalam tubuh Sanyong. Kemudian, roh itu mencoba menipu Haesang dan Hongse dengan menggunakan ponsel Kyungmoon untuk mengirim pesan dan meminta pertolongan. Ketika Hongse dan Haesang pergi, Hyangi dalam tubuh Sanyong mendatangi kediaman keluarga besar Yom dan mengambil sebuah kotak yang berisi jarinya. Saat itu, Haesang masuk dan mengunci pintu. Rupanya, Haesang mengetahui bahwa roh itu sedang akan mengelabuhinya dan dia hanya mengirim Hongse untuk memeriksa keadaan Kyungmoon. 이걸 보낸 건 산영 씨 어머님이 아닙니다. 그 사람들이 네 손가락을 찾고 있어. 우리를 잘 유인했다고 생각했겠지. Haesang akhirnya harus menghadapi roh jahat tersebut hingga menyebabkan Haesang mengalami luka tusuk. Ketika roh jahat itu mencoba pergi meninggalkan tempat itu, dia dihentikan oleh jiwa Sanyong yang asli dari dalam sebuah cermin. Sanyong telah berjuang keras menghadapi ketakutannya dan melakukan perlawanan dalam dirinya selama berada di dalam dunia roh. Saat ini, ia telah menemukan kekuatannya dan mampu memanipulasi roh jahat dengan mengontrol gerakannya yang berada di alam nyata, yang saat ini sedang menguasai tubuhnya untuk membakar potongan jarinya sendiri. Roh jahat itu akhirnya harus pergi ke tempat asalnya, dan begitulah jiwa Sanyong telah kembali ke dalam tubuhnya. Meskipun banyak mengalami luka, mereka telah berhasil menyelesaikannya dalam keadaan selamat. 이 죽으면 부산형은 못 돌아와. 하지마, 제발. 하지마. Singkat cerita setelahnya, Sanyong menyelesaikan daftar keinginan yang ingin dicapainya, meskipun ia memilih untuk tidak memberitahu ibunya tentang kondisi matanya. Haesang menyumbangkan semua kekayaan keluarganya untuk badan amal, sedangkan Hongse telah dapat menyelesaikan semua kasus yang ditanganinya dan membantu Sanyong keluar dari masalah hukum. Pada akhirnya, Haesang mengajak Sanyong menghadiri festival kembang api untuk mendoakan roh-roh leluhur yang telah mendahului mereka dan mendoakan hal terbaik untuknya. Sanyong menikmati kembang api di langit malam itu sebelum akhirnya penglihatannya memburam dan sepenuhnya menjadi gelap, yang sekaligus menjadi tanda bahwa keseluruhan cerita telah berakhir. 그래, 살아보자. 예쁘다. Dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida. Annyeong.